SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Usul Salasah, 3 prinsip dasar dalam agama Islam. Ini pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama dijelaskan ada 4 hal yang wajib kita pelajari. Yang pertama itu ilmu, yang pertama itu ilmu, dan ini ada 3 macam. Ilmu mengenal Allah, ilmu untuk mengenal agamanya, dan ilmu untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang ini yang kedua. Yang ketiga, ilmu untuk mengenal agama Islam dengan dalil. Kemudian yang kedua, mengamalkannya. Yang ketiga, mendakwahkannya. Yang keempat adalah bersabar menghadapi gangguan dalam menjalankan 3 kewajiban yang sebelumnya. Jadi wajib sabar. Kemudian berikut ini beliau mengatakan, i'lam rahimakallahu, ketahuilah semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Seperti biasa gaya beliau dalam memulai pembahasan baru, beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, kemudian mendoakan yang membaca dan mendoakan yang mendengar. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masaili wal amalu bihinna. Ketahuilah bahwasannya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 permasalahan dan wajib mengamalkan ketiga-tiganya. Di sini pesan cinta beliau yang kedua menjelaskan tentang kewajiban terhadap 3 perkara. Wajib untuk dipelajari, kemudian diamalkan. Apa saja 3 perkara yang wajib bagi kita mempelajarinya, kemudian mengamalkannya? Beliau mengatakan, al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana, bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita dan telah memberikan rizki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, dan tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan, tetapi dia mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, di mana barang siapa yang mentaati rasul tersebut pasti masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang memaksiati rasul tersebut akan masuk neraka. Nah, ini pesan yang pertama. Beliau mengatakan annallaha khalaqana, yang wajib kita pelajari lalu kita amalkan. Yang pertama, bahwasannya Allah yang telah menciptakan kita
dan Allah yang telah memberikan rizki kepada kita. Ini kita semua mengetahuinya. Ya, kita meyakininya. Sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, kita udah gak ragu. Dalilnya banyak. Ada dalil sam'iyah, ada dalil aqliyah. Sam'iyah itu minas sama', ya, Alkitab wa sunnah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala. Dialah yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian menetapkan ajalnya. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian kami membentuk kalian. Allah juga berfirman dalam banyak dalil yang lain, bahkan Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta setiap sesuatu, termasuk manusia. Bahkan Allah yang menciptakan perbuatan kita. Dalam surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah yang telah menciptakan kita. Dan Allah yang berikan kita rezeki. Sekali lagi, ini tidak kita ragukan sama sekali sebagai orang yang beriman. Lalu beliau mengatakan, walam yatrukna hamalan. Dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, sia-sia, tanpa ada tujuan. Nah, ini yang banyak terjadi. Ini yang banyak terjadi. Kita banyak melihat orang-orang itu hidup seolah-olah dibiarkan oleh Allah Ta'ala begitu saja. Seolah-olah tidak akan dibangkitkan lagi, tidak akan dihisab. Jadi mereka hidup tanpa aturan, seenaknya. Bahkan ada juga di antara mereka ternyata juga orang yang beriman. Dia beriman kepada Allah, beriman adanya hari kebangkitan. Dia beriman akan dihisab, tapi nafsunya, syahwatnya lebih besar, sehingga dia hidupnya tidak ubahnya seperti yang lainnya. Jadi hidupnya seolah-olah dia itu hidup di muka bumi ini untuk bersenang-senang, kemudian mati kembali ke tanah, tidak dibangkitkan, tidak akan ada hisab. Seperti hidupnya binatang, hidup, makan, tidur, mati. Sehingga hidupnya mereka tanpa aturan dari Allah SWT. Ini keliru, ini salah. Kita hidup di dunia, kelak akan dibangkitkan, dihidupkan lagi, dan ada hisab. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Makanya beliau mengatakan setelah itu, bal arsala ilaina rasulan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasul, utusannya. Jadi kita hidup di dunia ini, Allah berikan kita hidup, Allah berikan kita rezeki, dicukupkan oleh Allah. Allah Ta'ala tidak membiarkan kita, bukan tanpa tujuan kita hidup di sini, tapi ada tujuannya. Apa tujuannya? Allah utus Rasul untuk menjelaskannya. Allah utus Rasul untuk menjelaskannya. Dan Allah mengutus kepada kita Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah juga mengutus kepada umat-umat sebelum kita Rasulnya.
sama. Untuk apa? Untuk menjelaskan tujuan kita hidup di dunia ini. Lalu beliau mengatakan, faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati Rasul ini, pasti dia masuk surga. Banyak dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya, niscaya kalian akan dirahmati. Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di sana. Dan itulah kemenangan yang agung, yang besar. Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, merekalah orang-orang yang akan beruntung, yang akan mendapatkan kemenangan, yaitu surga, yaitu yang mentaati Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang memaksiati Rasul tersebut, dia akan masuk neraka. Dalilnya, Allah Ta'ala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian di sini umat ini, umatnya Nabi Muhammad, seorang rasul yang akan menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul dahulu kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunu rasula, tetapi Fir'aun maksiat kepada rasulnya. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami hukum Fir'aun tersebut dengan hukuman yang besar. Di sini dikabarkan bahwasannya Allah mengutus kepada kita, umatnya Nabi Muhammad, yaitu utusannya untuk menjadi saksi atas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi saksi bahwasanya hujjah telah disampaikan kepada kita, sehingga kita nggak ada hujjah lagi di hadapan Allah, nggak ada alasan ketika ditanya nanti. Dan ini dilakukan juga dahulu oleh Allah kepada Fir'aun. Allah utus rasulnya. Nah, lalu Allah mengabarkan, tetapi Fir'aun dahulu memaksiati Rasul tersebut, artinya tidak mentaati. Maka akibatnya, kata Allah, kami menghukum Fir'aun. Artinya, seandainya kalian maksiat kepada Rasul yang diutus kepada kalian, maka kami pun akan menghukum kalian sebagaimana kami dahulu menghukum Fir'aun ketika bermaksiat kepada Rasulnya. Ini dalil menunjukkan bahwasanya orang yang maksiat kepada Rasul maka akan dihukum, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ini kewajiban yang pertama, bahwasanya kita harus mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan kita dan mencukupi rezeki kita, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja hidup di sini ini tanpa peraturan, tanpa tujuan. Tetapi ada tujuannya, ada hikmah kita diciptakan. Makanya Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan tujuan tersebut, membacakan ayat-ayatnya, membersihkan diri kita. Nah, dan manusia terhadap Rasul ini ada dua macam. Satu, mentaati Rasul tersebut. Dua, memaksiatinya. Yang mentaati akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, yang memaksiati hukumannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Dan ini dijelaskan dalam hadis yang masyhur, sering kita ulang-ulang. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, berarti semua umatnya Nabi Muhammad,
orang muslim dan muslimah, mereka akan masuk surga kecuali orang yang enggan tidak mau masuk surga. Faqila wa man ya'ba ya Rasulullah, beliau ditanya, siapa di antara umatmu ini yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani dakhalan nar. Barang siapa mentaatiku, niscaya dia masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatiku, niscaya dia masuk neraka. Ini prinsip ya, prinsip jelas, gamblang sekali, mudah dipahami. Ya, meskipun menjalankannya berat, tapi begitulah Allah Ta'ala menjelaskan hujahnya. Jelas, mudah, gamblang. Nih, saya utus kepada kalian Rasul. Barang siapa mentaati masuk surga, yang memaksiati masuk neraka. Selesai, jelas. Jelas, sudah, jelas. Enggak bertele-tele, enggak, mudah dipahami. Tapi menjalankannya, nah ini. Tapi intinya hujah telah tegak. Hujah telah tegak, mudah Allah bilangnya. Allah Ta'ala utus seorang Rasul, barang siapa mentaati masuk surga, barang siapa yang memaksiati masuk neraka. Jelas, mudah. Emang siapa yang enggak paham? Orang yang sehat akalnya udah balik dari mana pasti paham. Sehingga gak ada hujah bagi orang nanti, saya nggak paham dulu, beralasan nggak paham apa maksudnya, nggak ada. Udah jelas, udah tegas. Taib. Ini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Azaniyah itu yang kedua, yang wajib kita pelajari, kemudian kita amalkan. Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha disekutukan dengan siapapun dalam peribadatannya, baik itu malaikat yang didekatkan ataupun seorang nabi yang diutus. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid ini adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama dengan Allah. Janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama dengan doa kalian kepada Allah. Yang kedua ini, di antara yang wajib kita ketahui lalu kita amalkan, kita tahu, wajib kita tahu bahwa Allah tidak ridha, yaitu Allah tidak menyukai, Allah melarang, itu bahasanya. Allah melarang. Apa itu? Kita menyekutukan Allah Ta'ala dalam ibadah. Dalam ibadah. Karena Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi. Dalilnya seperti disebut tadi, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid ini milik Allah, maka janganlah kalian berdoa, yaitu beribadah. Karena makna doa itu ibadah. Ini perlu diketahui bahwasanya kalimat doa dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah disebutkan secara mutlak. Itu maka maksudnya adalah ibadah. Kalau kita dapat doa, kalimat doa dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis disebutkan secara mutlak, dan bukan secara mutlak, maksudnya itu adalah ibadah. Sebagaimana dalam ayat ini maknanya adalah ibadah. Dan bahwasannya masjid ini milik Allah, maka janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama ibadah kalian dengan Allah. Maknanya adalah janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang berhak untuk diibadahi.
Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Nah, kemudian yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hada Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Anna man ata'a ar-rasula, bahwasanya barang siapa yang mentaati Rasul, wa wahada Allah, dan telah mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu, tidak boleh bagi dia apa? Muwalatu man hadallaha wa rasulahu, mencintai dan loyal terhadap orang-orang yang menentang atau memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qaribin, meskipun dia adalah kerabatnya yang paling dekat. Ini yang ketiga penting. Jadi setelah yang pertama diketahui dan diamalkan, apa itu? Taat Rasul. Yang pertama itu taat Rasul intinya. Yang kedua adalah mentauhidkan Allah. Ya, ini tidak cukup, belum sempurna. Orang yang telah mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada kewajiban ketiga yang tidak boleh dilewati, yaitu al-wala wal bara. Ya, loyal, cinta dan benci, loyal dan permusuhan. Apa maknanya? Maknanya orang yang taat kepada Allah, kepada Rasul, dan telah mentauhidkan Allah, dia tidak boleh loyal dan cinta kepada siapapun yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dia harus cinta kepada yang dicintai oleh Allah dan benci kepada yang dibenci oleh Allah. Dia mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan dia benci kepada orang-orang yang membenci Allah. Dia mencintai orang-orang yang mencintai Allah, yaitu yang loyal kepada Allah. Dia benci kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan dia memusuhinya. Ini makna al-wala wal bara. Harus ada yang ketiga ini. Ini banyak orang nggak peduli. Seolah-olah yang penting saya muwahhid. Ya, seperti yang penting saya itu seorang muwahhid, orang yang mengikuti sunnah. Kemudian nggak peduli bagaimana muamalahnya dengan kufar, bagaimana muamalahnya dengan kaum musyrikin. Ini keliru. Ini keliru. Bagaimana makna wala wal bara itu? Wala wal bara itu, jadi wala itu pertama kita pahami dulu. Wala itu cinta. Wala itu loyal, cinta. Bara itu lawannya, memusuhi, membenci, itu bara. Nah, prinsip wala wal bara ini adalah sebagai muwahhid, kita walaknya adalah kepada Allah, kepada orang-orang dan apa saja yang dicintai oleh Allah dan yang mencintai Allah. Barok kita kepada siapa? Barok kita adalah kepada yang dibenci oleh Allah, yang membenci Allah dan yang memusuhi Allah Ta'ala. Kita harus barok kepadanya. Jadi wala dan barok karena Allah, bukan karena firqah, bukan karena golongan, ya, bukan karena suatu komunitas, bukan, tapi karena Allah SWT. Ini maknanya. Makanya seorang muwahhid harus benci kepada kesyirikan, harus benci kepada kebid'ahan, benci kepada maksiat, benci kepada kesesatan. Kenapa? Karena semua itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Termasuk makna wala dan bara karena Allah, yaitu tidak menolong orang-orang kufar
atau orang-orang musyrik dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Baik itu untuk orang-orang kufar ketika memerangi kaum muslimin, termasuk juga membantu mereka dalam syiar atau ibadah mereka. Ini tidak boleh, karena syiar mereka, ibadah mereka itu dibenci oleh Allah. Maka kita tidak boleh membantu mereka dalam urusan ini, karena dibenci oleh Allah. Ini makna kalau wala wal bara. Jangan hanya karena slogan toleransi tapi kita melampaui batas. Tidak. Ada toleransi dalam Islam, ada toleransi dalam Islam, tapi tidak melampaui batas. Apa toleransi dalam Islam? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Tidak mengganggu mereka, itu sudah toleransi. Tetapi kita ikut membantu, ini melampaui batas. Ini sudah tidak wala lan barok lagi. Ente telah membantu musuh Allah untuk memerangi Allah. Ini maknanya. Ketika seorang muslim membantu orang kafir dalam ibadah mereka, perayaan mereka, maka sama halnya kurang lebih dia sama dengan dia membantu orang kafir ini memerangi saudara kaum muslimin. Sama aja. Sama-sama membantu dia dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini melampaui batas sudah. Sudah berlebihan wala wal bara. Tolerannya berlebihan. Toleransi ada, tapi di situ ada pembatas yang namanya apa tadi? Al-wala'u wal bara. Loyal dan benci, cinta dan benci. Jadi loyal dalam Islam itu apa? Karena Allah. Wala wal bara itu adalah batasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai yang dicintai Allah, kita benci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, walau kana aqraba qaribin, meskipun dia adalah kerabat kita yang paling dekat, anak kita, bapak kita. Tetapi ketika dia meminta bantuan kita dalam hal yang dibenci oleh Allah, tidak. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk memaksiati al-khaliq Allah Ta'ala. Tapi untuk urusan yang lain, hak mereka manusiawi. Ya, hak mereka, hak sebagai sesama manusia ada. Apalagi orang tua, dia punya hak kita berbakti kepada dia, tapi tidak sampai melampaui batas dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sholat, oh beda urusannya. Ya, ayo ikut saya nyembah kubur, oh tidak, beda lagi urusannya. Tapi ayo pergi beli beras, ayo beli, oh mau tafadhol, ahlan wa sahlan. Tapi kalau disuruh untuk maksiat, oh lah, beda lagi. Kita harus tolak dengan cara yang baik. Jangan bilang kamu durhaka sama orang tua. Oh, enggak durhaka itu. Karena kamu taati, kamu akan durhaka kepada yang lebih berhak untuk kita berbakti, yaitu Allah SWT. Allah yang ada di atas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu ilayya wa bil walidaini ihsana. Orang tua ada nomor 2. Nomor 1 adalah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu, mencintai orang-orang yang memusuhi, menentang Allah dan Rasulnya. Perhatikan kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu mencintai orang-orang yang memusuhi Allah. Jadi Allah Ta'ala mengabari sifat mukmin sejati itu, yaitu tidak mencintai orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Sekali lagi makna mencintai di sini seperti tadi ya kawan ya,
Mencintai di sini maknanya adalah menolong mereka dalam kemaksiatan kepada Allah. Ini makna mencintai di sini. Tapi kalau mencintai orang tua secara fitrah itu bukan itu. Bukan berarti kita harus membenci orang tua kita, tidak. Maksudnya dibenci di sini adalah benci dalam hal permusuhan dia kepada Allah. Itu maknanya. Maknanya kita tidak boleh menolong, membantu orang-orang ini dalam permusuhannya, dalam hal-hal yang dibenci dan maksiat kepada Allah SWT. Ini maknanya. Tapi kalau cinta karena hubungan bapak dengan anak, dengan saudara, dengan kerabat, itu cinta fitrah, tidak mengapa, boleh, asal tidak sampai membuat dia bermaksiat kepada Allah SWT. Saya lanjutkan ayatnya. Kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang membenci dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, meskipun mereka itu adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, aw ikhwanahum aw ashiratahum, atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu. Mereka lah orang-orang yang akan ditulis oleh Allah di hati mereka keimanan, dan Allah akan menguatkan mereka dengan roh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Masya Allah. Itu di dunia. Jadi di dunia orang-orang ini akan dikuatkan keimanannya oleh Allah. Ya, akan diperkuatkan keimanan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya wala dan bara itu adalah di antara penguat iman. Adalah penguat iman. Bahkan dijelaskan hilangnya wala wal bara ini menunjukkan lemahnya iman. Hilangnya wala dan bara menunjukkan lemahnya iman. Jadi semakin orang itu tipis wala baroknya karena Allah, berarti menunjukkan imannya juga semakin lemah. Karena tidak mungkin orang itu tidak mungkin orang itu mencintai sesuatu yang dibenci oleh orang yang dicintainya, tidak mungkin. Kalau benar cintamu kepada sesuatu, pasti kamu akan membenci yang dibenci oleh dia, sudah pasti. Kalau benar cintamu kepada Allah dan Rasulnya, pasti kamu membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan kamu benci siapa saja yang membenci Allah dan Rasulnya. Jadi wala dan bara itu adalah tanda keimanan. Semakin kuat wala dan bara karena Allah, menunjukkan semakin kuat iman. Makanya Allah mengatakan seperti itu. Di dunia ini orang yang menjalankan wala dan bara, maka imannya akan ditulis, akan ditetapkan oleh Allah dan akan dikuatkan terus oleh Allah SWT. Ini di dunia. Di akhirat, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, yaitu kepada yang mereka lakukan. Jadi wala dan bara adalah amalan yang diridhai oleh Allah. Waradu anhu, dan mereka ridha kepada Allah, yaitu mereka ridha dengan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala di dunia menjanjikan apa? Keteguhan iman. Di akhirat Allah janjikan dengan apa tadi? Dengan surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hizbullah, mereka lah kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat wala bara itu kelompok, ya. Ya, hakikatnya wala bara itu karena kelompok, ya. Maka ketika orang itu wala bara karena Allah, maka kata Allah, mereka lah adalah kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran setan, wah mereka ulaika hizbus syaitan. Karena wala baranya karena syaitan. Makanya banyak orang itu bangga dengan kelompoknya. Wala baroknya karena kelompoknya. Kalau sudah kelompoknya A, maka yang benar itu A. B, C, D, E salah semuanya sudah. Ini hakikatnya. Sebagaimana seorang yang wala baroknya karena Allah, maka yang benar qaulullah qaulur Rasul. Yang bertentangan dengan itu salah. Inilah hizbullah kata Allah. Allah yang bilang ulaika hizbullah,
Allah Ta'ala memuji mereka. Mereka adalah golongannya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah hanya merekalah muflihun, yang beruntung. Lihat, perhatikan. Di sini al-muflihun itu kalau kita belajar bahasa Arab itu posisinya apa, teman-teman? Kedudukannya i'rabnya apa? A inna hizballahi humul muflihun. Al-muflihun jadi apa? Ayo, khobar ya. Khobar itu biasanya apa? Anu kan, nakiro ya. Nakiro ya. Tapi di sini nakiro wala ma'rifah. Al-muflihun, al-ma'rifah. Kata para ulama, wa huwa yufidul hasr. Ini maknanya adalah hasr, pembatasan. Jadi Allah mengabarkan kepada kita yang beruntung, kelompok yang beruntung cuma satu. Golongan yang beruntung itu cuma satu, yaitu kelompok ini. Hizbullah, kelompoknya Allah SWT. Ala inna hizballah humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya kelompoknya Allah, hanya kelompoknya Allah, merekalah yang beruntung. Selain kelompok Allah, rugi. Nah, itu maknanya. Ya, ini dorongan dari Allah SWT sebagai penutup ayat untuk mendorong kita janganlah kita berpegang dan mengikuti kecuali kelompoknya Allah dengan cara tadi. Apa namanya? Prinsip apa, teman-teman? Al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Bahasanya al-muwalatu wal bara'atu, itu maknanya. Ini penting, termasuk prinsip dasar dalam agama kita. Jadi ada 3 hal yang wajib kita ketahui. Enggak diketahui tok, tapi dipraktekkan, diamalkan. 1, mentaati Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Enggak cukup 2, tambah 3 harus. Apa namanya tadi? Al-wala wal bara. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan? Ayo sih, kata. Setiap khobar inna ma'rifah itu pasti menggunakan asal. Ya, bukan khobar inna, pokoknya khobar mubtada. Karena asalnya itu mubtada khobar memang kan, baru dimasuki inna. Inna kan yufidu taukid, jadi nggak dibahas inna. Intinya khobarul mubtada itu umumnya itu kan nakirah, tapi kadang-kadang ma'rifah ada al. Lil faidah, karena ada faidah. Apa faidahnya? Di antara faidahnya adalah lil hasr, lil qasr, hasrul makna, pembatasan makna. Itu banyak sekali. Allah Ta'ala. Baik, baru betul. Ini kok jadi pelajaran nahwu ini. Wa annal masajid. Kayak di kelas aja ini. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Al ya, kenapa? Antum tanya. Ayo, ya yufidul istighraq. Naam, al yufidu al istighraq. Sah, santah. Wala adri, la adri. Belum tahu ana sampai di situ. Allah Ta'ala. Baik, enggak ada pertanyaan, kita lanjut. Naam. Berikutnya, beliau mengatakan, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi." Beliau memulai pembahasan baru. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kalian kepada ketaatan. Semoga Allah Ta'ala menunjukkan kalian kepada ketaatan. Ini gayanya beliau setiap memulai pembahasan baru. Mendoakan mad'u, menunjukkan kecintaan beliau kepada mad'unya, kepada yang membaca dan mendengarkan. Menunjukkan sekali lagi bahwasanya pesan yang disampaikan setelah itu adalah pesan cinta dari seorang kekasih kepada kekasihnya. Annal hanifiyata, bahwasanya al-hanifiyah millata Ibrahim,
yang merupakan millahnya, agamanya Nabi Ibrahim. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddina. Agama ini adalah beribadah kepada Allah saja, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Ini adalah agama Nabi Ibrahim yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-hanifiyah. Istilah al-hanifiyah. Jadi al-hanifiyah itu artinya lurus. Maksudnya adalah dia lurus di atas tauhid. Ya, di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Jadi prinsip mereka ini adalah beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Apa maksud mengikhlaskan agama? Yaitu mengikhlaskan agamanya, agama ini. Agama ini mencakup segala hal, ya akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini makna mukhlishan lahud dina. Wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan setelah beliau jelaskan bahwasanya Hanifiyah ini agama Nabi Ibrahim, ya agama Nabi Ibrahim, yaitu menyembah Allah semata, mengikhlaskan agama hanya untuknya, untuk Allah taala. Beliau mengabarkan bahwasannya yang demikian ini juga diperintahkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Dan Allah menciptakan seluruh manusia untuk seperti agamanya Nabi Ibrahim. Jadi agama tersebut bukan hanya khusus untuk Nabi Ibrahim, tetapi untuk seluruh manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah saya menciptakan jin semuanya, manusia semuanya, kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Beliau mengatakan, wa makna ya'buduni yuwahiduni. Makna ya'buduni, makna kalimat ya'buduni, mereka, agar mereka beribadah kepadaku, artinya yuwahiduni, mentauhidkanku, hanya beribadah kepadaku. Dan ini prinsip juga. Kalau kita dapatkan kalimat ya'bud dalam Al-Quran, maknanya tauhid. Maknanya tauhid. Karena ibadah tidaklah dianggap ibadah oleh Allah SWT kecuali bila dengan tauhid. Jadi kalau kita dapatkan kalimat ibadah dengan segala jenisnya, ya'bud, ta'bud, u'bud, ibadah segala bentuknya, maka maknanya itulah tauhid. Itu tauhid. Karena ibadah yang dilakukan seorang yang diiringi dengan syirik tidak dianggap ibadah oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah ada kalimat ibadah, maka maknanya tauhid. Begitu juga dengan dalam ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semuanya kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkanku dalam ibadah. Thayyib, sudah isya. Demikian yang dapat disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.